Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Isman di vlog Corporate Learning. Dan gear yang saya gunakan kali ini adalah tetap dengan smartphone. Dan berhubung karena syutingnya atau ngambil gambarnya pakai smartphone, saya juga pakai mikrofonnya yang portable aja ya. Saya pakai smart mic ya dari Saramonic. Ya, ini mikrofon kecil yang benar-benar portable, yang benar-benar tinggal dicolokin aja ke smartphone Anda gitu ya. Oke, guys, ini belakangan saya dapat informasi, saya dengar kabar, lihat berita juga tentang gelombang PHK ya yang terus-terusan terjadi dari sejak Januari 2021 sampai dengan saat ini bulan April gitu ya. Padahal sekarang lagi puasa, sebentar lagi juga mau Lebaran gitu ya. Ya, mudah-mudahan kalau terjadi memang ini merupakan keputusan yang terbaik, kedua belah pihak bisa melaksanakannya dengan secara baik-baik begitu. Pihak perusahaan bisa menjalankan kewajibannya dan pegawai yang terkena pemutusan hubungan kerja juga dapat menerima haknya dengan baik ya, dan tetap berkomunikasi dengan baik juga dengan pihak-pihak lainnya tentunya. Nah, saya ingin menyoroti soal PHK ini dari sudut pandang learning atau training gitu ya. Eh, apa kaitannya antara pembelajaran dengan PHK ya? Nah, jadi gini, saya mau ajak Anda untuk kembali memahami, kembali mereview konsep dari Gottfredson ya, yang berjudul Learning Moment of Needs. Oke. Situasi PHK ya, situasi pemutusan hubungan kerja ini tentu saja merupakan, kalau kita lihat ya dari kacamata itu, termasuk ke dalam situasi yang sifatnya baru ya, situasi baru yang akan dialami oleh para pegawai ya, yang nantinya kalau sudah di PHK tentu saja jadi ex pegawai gitu ya. Nah, situasi baru itu berupa dia keluar dari perusahaan dan dia harus kembali lagi mencari pekerjaan baru, atau dia menemukan peluang-peluang baru, misalkan berbisnis misalnya, atau menjadi seorang profesional misalnya begitu ya. Nah, ada nggak peran training atau peran learning di dalam situasi seperti ini ya? Jadi ingat kalau dari Gottfredson itu memberikan sebuah guidance ya, bahwa pegawai kalau mau menghadapi situasi-situasi baru itu sebaiknya diberikan pembelajaran ya. Pembelajarannya bisa berupa training, mentoring, ataupun juga self learning ya. Jadi ini kan termasuk situasi baru juga ya yang akan dihadapi oleh para pegawai. Nah, alangkah lebih baiknya kalau pihak perusahaan juga bisa memberikan pembekalan berupa pembelajaran ini ya, program-program belajar ini, entah itu misalkan mentoring tentang bisnis misalnya, atau career coaching misalnya gitu ya, atau misalkan ada training-training tentang kewirausahaan, atau training-training supaya sukses di dunia kerja dan sebagainya. Sehingga para pegawai atau yang nantinya akan menjadi ex pegawai ini tidak keluar dari perusahaan itu ya dengan begitu saja ya, dan pastinya membawa bekal yang cukup untuk dia survive di luar organisasi tempat dia bekerja dulu ya kan. Ini juga tentunya akan menjadi pengikat ya, pengikat hubungan kerjasama atau hubungan komunikasi yang baik antara ex pegawai dengan pihak perusahaan ya nantinya di masa yang akan datang. Siapa tahu nanti ke depan pegawai yang sudah di PHK tersebut nantinya menjadi seorang pengusaha sukses dan bisa menjalin kerjasama dengan pihak perusahaan ya. Jadi sebaiknya gitu ya, sebaiknya bukan hanya soal ngurusin pesangon, tapi berikan juga
pembekalan berupa pembelajaran atau pelatihan-pelatihan yang relevan, gitu ya. Nah, kemudian dari sisi pegawainya sendiri, sebaiknya Anda juga sebagai seorang pegawai yang akan mengalami begitu PHK tadi, sebaiknya juga mengingatkan kepada perusahaan ya, atau menagih lah istilahnya ya. Kenapa saya katakan menagih? Karena gini, setahu saya di Undang-Undang Ketenagakerjaan ya, yang namanya kompetensi karyawan ya, peningkatan kompetensi karyawan hingga karyawan itu bisa meningkatkan kesejahteraannya, itu merupakan hak dari pegawai ya, hak dari karyawan. Jadi kan meningkatkan kompetensi itu pakai belajar ya, pakai training, pakai belajar. Jadi kalau diberikan training itu sebenarnya bukan hanya sekedar kewajiban perusahaan, tetapi justru juga itu hak Anda gitu loh ya. Nah, alangkah lebih baiknya juga kalau dalam masa-masa menjelang PHK ini Anda juga kemudian menagih gitu, meminta ke perusahaan bahwa tolong jangan hanya sebatas mikirin kami ini soal duitnya saja gitu ya, soal uang pesangonnya saja. Beri juga kami pembekalan ilmu yang bermanfaat, training yang berkelas, yang berkualitas, yang bisa langsung take action ketika kami nanti sudah keluar dari perusahaan ini ya, ketika hubungan kerja itu sudah diputus gitu ya. Nah, ini juga merupakan tanggung jawab Anda sebagai pegawai kepada diri Anda sendiri ya, supaya Anda punya kompetensi, punya kemampuan, bisa survive nanti gitu, dan tetap bisa menjalankan kehidupan gitu ya sehari-hari. Diharapkan nantinya kalau Anda sudah berkembang juga Anda tidak lupa dengan perusahaan tempat Anda bekerja dulu ya, yang pada saat ini karena kondisinya begini terpaksa harus terjadi dulu pemutusan hubungan kerja ya, karena kita juga tahu yang namanya kondisi perusahaan dalam keadaan situasi seperti gini ya sulit juga begitu ya, bukan karena kita yang ingin gitu ya, bukan karena perusahaan yang ingin dan bukan Anda yang ingin ya. Cuma setidaknya Anda keluar dari perusahaan itu sudah dengan sebuah bekal yang cukup gitu. Atau kalau misalkan Anda mau berbaik hati berusaha untuk memahami apa yang terjadi pada perusahaan misalnya ya. Oke Pak, saya paham Bapak tidak punya cukup uang, Anda juga harus berhutang ke sana sini untuk membayar pesangon sekian ratus atau sekian ribu karyawan yang di PHK gitu, yang terkena program PHK tersebut gitu. Boleh deh, saya pesangonnya tidak sesuai dengan harapan begitu, tapi saya diberikan program pelatihan, program pembelajaran yang saya sampai bisa, misalnya program pelatihan yang baik, programnya saya yang milih Pak ya. Jadi bukan disediakan oleh perusahaan trainernya dicarikan, bukan, tapi kitanya yang milih program pelatihan itu. Oke, yang namanya pesangon nggak terlalu dimasalahkan misalnya ya, mau kecil mau besar, tapi saya pengen itu misalnya gitu ya. Itu kalau Anda misalnya mau lebih memahami kebutuhan Anda nanti untuk setelah keluar dari perusahaan itu, dan juga memahami kondisi perusahaan ya. Nah, itu aja guys dari saya teman-teman sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi tidak ada tendensi apa-apa, tidak bermaksud untuk entah itu memprovokasi atau bagaimana, enggak, ini cuma berpikir aja ya, pemikiran saya, dan saya juga menggunakan dasar pemikiran dari Gert Fredson juga Bob Mosher ya, dari Learning Moment of Needs ya. Terima kasih sekali lagi. Saya Muhammad Isman pamit, sampai ketemu di vlog Corporate Learning berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.